Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji Ustadz di pertemuan sebelumnya melalui Google Meet, Ustadz janji akan membuat video pembelajaran agar kedepannya ketika Ustadz memberikan tugas melalui quizzes ataupun Google Form, itu kalian mudah untuk mengerjakannya. Jadi, kali ini kita akan langsung bahas pembahasan di bab pertama. Jadi sebelum itu pastikan kalian menyiapkan buku paket kalian dan buka bukunya di bab yang pertama. Dan kali ini kita akan ngebahas program pembuat film animasi untuk TIK jenjang 4. Oke, ketika kita atau kalian mikirin ya sebuah film, ada yang suka nonton film nggak? Ya, pasti banyak yang suka nonton film di sini. Biasanya kalau kalian nonton film tuh di mana? Ya, pastinya di bioskop. Kemudian di TV, habis itu di mana lagi? Nah, benar, di YouTube. Kita itu biasanya nonton video itu di 3 platform ini. Jadi antara di bioskop, di TV, ataupun di YouTube. Tapi tahu nggak kalian sebelum itu, apa sih yang namanya itu film animasi? Film animasi. Jadi singkatnya, animasi itu adalah kumpulan gambar yang bergerak. Pernah nggak ngelihat flipbook atau book flip? Itu yang ketika kalian gerakin dengan cepat, flipbooknya itu kelihatan seperti animasi bergerak. Jadi seperti itulah contoh kenapa animasi itu adalah kumpulan gambar yang seolah-olah itu bisa bergerak. Contohnya itu ada di flipbook atau book flip. Nah, ternyata ngomongin tentang film animasi, itu ada loh software yang mempermudah kita dalam pembuatan animasi. Ngomongin animasi nih, ada animasi apa aja sih yang kalian ketahui? Yap, ada Upin Ipin, ada Nusa dan Rara, ada Doraemon, dan lain-lain. Dan yang lainnya silakan mungkin bisa kalian komen langsung di kolom komentar ya. Oke? Nah, antara lain tuh ada aplikasi yang namanya Pivot Animator. Nah, Pivot Animator ini salah satu aplikasi atau program yang mempermudah kita dalam pembuatan animasi. Kemudian ada yang namanya Swish. Nah, Swish ini juga sama aplikasi atau program yang mempermudah kita dalam pembuatan animasi. Kemudian ada yang namanya Adobe Flash. Adobe Flash ini yang biasa umum digunakan kakak-kakak kita di SMK. Kemudian ada namanya Pencil 2D. Nah, Pencil 2D ini nanti akan kita pelajarin di jenjang 6. Oke? Nah, tapi kali ini kita akan ngebahas pivot karena sesuai yang ada di buku kalian di bab 1 itu kita bakal ngebahas pivot. Sebenarnya Ustadz pengen kita praktek biasa seperti kakak-kakak tingkat yang sebelumnya itu praktek di lab terus ngerjain buat animasinya, tapi keterbatasan kalian karena nggak semuanya punya laptop, jadi mau nggak mau kali ini kita belajar teorinya saja. Jadi berikut ini tampilan pivot yang mungkin bisa kalian lihat juga di buku paket kalian. Itu ada di halaman 9. Apa aja sih yang ada di pivot ini? Banyak banget menu yang bisa kita gunakan. Antara lain itu yang nomor 1 bisa kalian lihat itu adalah menu bar. Nah, menu bar ini itu berisi deretan menu untuk menjalankan sebuah perintah, diantaranya menu file, option, dan help. Kemudian ada tombol play. Nah, tombol play ini digunakan untuk menjalankan animasi. Jadi ketika kita sudah buat animasinya, itu kita nge-play-nya atau menjalankannya itu dengan mengklik tombol play. Kemudian ada tombol stop. Tombol stop ini digunakan untuk menghentikan animasi. Yang keempat itu adalah kotak repeat atau sekarang itu kotak loop. Jadi versi lama itu namanya kotak repeat. Yang ada di buku kalian itu kotak repeat. Ini yang Ustadz tampilkan di layar ini adalah kotak loop. Jadi sama-sama itu kotak pengulangan artinya. Kemudian, nah yang ada scroll bar ini itu namanya slider. Jadi memberikan ataupun untuk mengatur kecepatan gerak animasinya. Jadi ngatur seberapa cepat sih nanti animasinya kita seperti itu. Nah, kemudian itu ada yang namanya titik merah. Apa sih titik merah itu? Titik merah itu berguna untuk menggerakkan satu bagian dari sebuah karakter. Dan kemudian ada yang namanya titik orange. Titik orange itu berguna untuk menggerakkan seluruh karakter. Dan terakhir itu adalah tombol next frame. Nah, itu yang ada di buku kalian itu namanya tombol next frame. Tapi berbeda dengan yang tampilan layar ini,
pivot versi baru. Jadi berubah juga katanya, artinya add frame. Fungsinya sama, itu sama-sama untuk berpindah ke frame berikutnya atau menambahkan frame baru. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian itu aja tentang materi pengenalan kita tentang pivot ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya di kolom komentar. Oke, sekian dari Ustadz. Mungkin itu aja. Dan jangan lupa dicatat video ini karena Ustadz harap kalian catat semua. Kenapa? Jadi Ustadz harap dari catatan ini nanti Ustadz ambil absensi kalian. Jadi kalau kalian gak nyatat, Ustadz nggak absen. Dan waktu pengerjaannya itu 1 pekan. Ingat, 1 pekan. Jadi jangan terburu-buru juga, tapi jangan menunda-nunda juga. Itu aja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.